nanti kedepannya masih banyak yang akan kita kerjakan. Kata Pak Haji tadi, kita berusaha, berikhtiar, berbuatlah selalu baik. Karena kita hidup tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Selagi masih hidup, berbuatlah baik. Caranya 3 hal. Sebelum berbuat baik ini, kita berpikir dulu yang baik. Yang baik-baik aja, positif. Maka akan masuk energi positif. Setelah berpikir, kita berkata. Berkata pun harus yang baik-baik. Yang terakhir, baru berbuat, laksanakan yang baik. Pasti keluarnya baik. Amin. Nah, demikian sedikit. Ya, nama saya Pak Agung Karang, Purnawirawan Kombes di Mabes Polri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin KTA di DPP di bagian Biro Sosial Masyarakatan. Cuma saya orang Jakarta, secara administrasi, bisa ditempati di bagian Perumnas. Saya aktifnya di Lampung. Saya di Lampung pernah jadi ketua Sarapatna, kecamatan Lampung. Jadi saya gedenya di Jakarta, lahirnya di Jepara, Jawa Tengah. Jadi dari Jepara ke Lampung, Lampung Jakarta. Jadi di sini kan tuanya. Jadi saya kenapa saya pengen masuk ke BPKP? Karena saya kepingin bagi masyarakat yang sebelum kemampuan orang kampung mungkin biar kita bisa bersinergi masyarakat, biar bisa membantu. Soalnya kan banyak di masyarakat itu orang nggak tahu. Jadi kita mau kemana gitu, makanya dengan adanya BPKP insya Allah dia kita ajak, kita ngobrol, kita ajak musyawarah, kita ajak dia cita BPKP semakin maju, berjaya, masyarakat semakin ngerti apa yang dibantu dari pemerintah, jadi masih bisa tahu. Jadi kita melakukan fungsi ke masyarakat. Terima kasih. Nama saya Pak Asipati, Pak. Kebetulan saya Pak Ketua Pak Asipati. Tinggal mana? Tinggal di itu Kecing Kali Baru, Pak. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah saya dipercaya Bapak Asipati amanah untuk negara. Mudah-mudahan amanah untuk kepada Pak Asipati. Terima kasih. Sebelumnya Saya PNS Dinas Perhubungan Provinsi. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua dari Desa Ibu, Bapak Ketua dari ini, ini saya mau panjang lebar. Tujuan saya masuk di PKP ini bagaimana? Karena di PKP ini jaringan pengawasan kesejahteraan pemerintah. Bagaimana kita ini benar-benar ke depan mengawasi, ya, bagaimana di PKP ini ke depan lebih besar, ya, sakit satu sakit semua. Itu tujuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi waktu lah prioritas di Bogor saya megang tematik yang lainnya juga banyak Pak. Kalau profesional saya kerja di perkebunan Pak, di bidang kantor saya di Jakarta Selatan, di Rasul Sahid, di Gama Tower, Bogor, hampir sebenarnya terkait dengan JPKP. Alhamdulillah Pak Ketua luar biasa semangatnya dari rekan-rekan DPW ini, apalagi suara Dewan Pengarah dan Pembinanya luar biasa. Semoga menjadi spirit untuk lebih besar lagi. Amin. 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 Lebih barokah dan lebih paling penting adalah terasa dari masyarakat. Mungkin itu saja dari saya sebagai Posisi di DPP. Oh iya,
Di DPP sebelumnya saya di bagian antar lembaga dan kementerian secara diangkat sama Mas Sekjen di DPP pusat. Itu saja. Terima kasih. Satu keluar. Tapi kalau di wilayah nggak ada siapa. Batik, makanya dipanggil Atikul, panggil Batik. Udah. Nah, Singkat iya. Iya, biasa. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Rumah di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Yang vokal di grup. Oke. Ya maaf sih. Iya. Gak apa-apa, jadi ntar belajar ngomong, jadi berani. Assalamualaikum warahmatullahi Pertama tentunya saya minta maaf kalau beberapa kali pertemuan saya juga sering tidak hadir, katakanlah tidak hadir. Kan lagi dapat tugas khusus di Ambon, Indramayu. Juga beberapa kali pertemuan saya tidak bisa. Tapi kami dapat ancaman dari uang. Kalau orang muda kalau dokter kualat gitu. Saya takutnya naik gitu lah, keluar ke sana gitu. Oke, saya datang ke Alhamdulillah semalam saya datang dan hari ini saya bisa hadir. Saya merasa bangga dengan perkembangan di pusat. Kemarin saya tinggal itu masih beberapa bintir kan begitu kan. Ada kutip untuk bintirnya dan pengertian gitu kan. Alhamdulillah, walaupun katakanlah secara fisik kami tidak hadir, tapi secara komunikasi kami rajin berkomunikasi. Smart, saya juga rajin bertua. Bagaimana membangun BPKP ke depan? Katakanlah yang kemarin ada beberapa travel, ya sudahlah. Itu kan bagian daripada dinamika dan romantika kita orang yang biasa di organisasi. Intinya bahwa saya di organisasi BPKP ini adalah pertama tentunya silaturahmi. Karena menurut keyakinan agama kita itu kan kalau silaturahmi bisa menjadi umur, bisa jadi badan, dan juga bisa nambah untuk tinggi. Mudah-mudahan itu harapan di BPKP itu sampai kenalan untuk dan juga Pak Kepala. Saya pilih Sugianto, namanya orang Indramayu tapi ada aneh kayak gitu kan. Tapi saya asli orang Indramayu gitu kan. Saya pilih Sugianto. Tinggal di Tanjung Priok sama dengan Pak Uti, kebetulan satu kelurahan tapi beda RW. Sama Indramayu juga. Saya mencoba akan seperti dengan visi-visi dalam BPKP yang beberapa hal yang saya baca. Yang terkenal dalam BPKP itu sesuai dengan bidang saya tentang suaminya. Kita akan mencoba BPKP dalam menjadi video. Yang sekarang itu adalah menangkal beberapa isu radikalisme atau bukan itu barangkali radikalisme terhadap kepancasilaan dengan sentimen keagamaan. Kita akan mencoba nanti insya Allah beberapa program di BKP adalah bagaimana menangkal agama untuk kepentingan politik. Latar belakang saya juga sama dengan Bang Nababan, saya adalah pengurus IQ juga di GITKI ini. Kebetulan saya adalah sekretaris umum di SMU. Seperti itu, mudah-mudahan dengan jargon umatan bahasa dunia, umat yang moderat, umatan wahidah, umat yang satu, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, berkesukaan Allah, bahwa kita adalah punya kewajiban yang sama, yaitu dalam melakukan kebaikan bersama. Jadi intinya itu, saya pikir itu sekilas kebenaran saya, yang mungkin ada beberapa teman-teman yang sering gabung dengan saya, NU dan lain sebagainya. Ya inilah saya, ya begini-begini lah tampangnya kan gitu. Mungkin kalau tahu namanya pilih kemudian tinggi dan sebagainya, hanya orangnya kecil ya. Culun, penyuk lagi. Jadi seperti itu langsung, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini, kan saya juga alhamdulillah sudah berapa tahun bermakan jengkol. Ya, jadi rupanya jengkol sudah bikin saya ngiler, nanti jangan-jangan kalau di sini yang biasanya makan soto itu Betawi, kalau mau terpindah makan jengkol di sini. Ya, karena kebetulan saya juga pembuat jengkol, kan ini. Jadi itu, kalau mati bila waktu dikorik, Waalaikumsalam, wassalamualaikum. wabarakatuh.
ini setelah saya garis besarnya ajak beliau ini, tiba-tiba saya diberhentikan dulu. Ya. Tapi yang menarik dari organisasi ini, kebetulan saya di riset ini kan, saya kapasitas saya sebagai staf, tapi saya punya pimpinan yang memberikan rekomendasi ke Pak Gubernur untuk dalam melakukan program baik program rangka strategis, program apapun yang jalan di ranah Pemprov DKI. Nah, yang jadi saya tertarik lebih dalam hal ini adalah ya saya suka dari setiap program itu yang susah itu implementasi di lapangan. Program mulai cakep, tapi kalau implementasi tak berjalan percuma. Nah, makanya saya dapat informasi baik dari kantor, saya kontak organisasi ini. Kalau memang rekomendasi kebijakan itu tidak tajam ke masyarakat, kita bisa mengawasi hal tersebut. Itu ada orangnya saya pribadi, mohon maaf, saya keluarga Pak. Yang ini putihnya nggak ada, ini ada putihnya. Nama saya Denny, haknya Denny Bisnusa Jaya. Saya di sini sudah menjalankan Biro Ekonomi Kreatif dan UMKM. Lantas diberi amanah juga dalam hal panitiaan ini menjadi sebagai sekretaris. Saya minta doanya kepada rekan-rekan sekalian agar semua yang diamanahkan kepada saya bisa saya selesaikan dengan baik. Amin. Begitu juga saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa berjuang bersama-sama di sini di jaringan pengawas kebijakan pemerintah, karena sesuai dengan namanya dan kita bisa berbuat banyak dengan ikut mengawasi kebijakan pemerintah ini supaya kebijakannya efektif, kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dengan begitu marwah organisasi besar-besar jiwa masing-masing lembaga besar jaringan pengawas kebijakan pemerintah sehingga kita bisa efektif di lapangan. Itu saja, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara pimpinan dan yang dipimpin itu walaupun sebetulnya ya kalau kita sih sebetulnya tadi tidak ingin ada istilahnya mungkin kita ingin sejajar sebagai ketua gitu kan, karena agar apa ya, agar setiap bidang itu saya harap the right man of the right job dan the right man of the right place itu tertanam di pribadi pimpinan. Jadi saya tidak ingin lagi istilahnya orang yang tidak bidangnya jangan dipaksakan untuk ada di bidang tertentu. Itu karena akan membuat organisasi tidak berjalan. Nah ini organisasi tidak berjalan selama ini yang saya dari satu organisasi ke organisasi lain yang terjadi itu rata-rata itu cara penempatan orang itu sembarangan gitu, asal orang mau masukkan gitu. Jadi sementara dia tidak paham apa yang harus dia kerjakan, apa yang menjadi tupoksi dia. Nah, saya berharap di JPKP DKI ini dengan pimpinan Pak Ketua DPW dengan beberapa hasilnya yang saya anggap di sini lebih mumpuni dari daerah lain, saya harap akan mampu menerapkan hal tersebut. Ini harus betul-betul menjadi PR besar bagi Pak Ketua DPW untuk bisa memanajemen dan menjadi pengarah dengan tadi Pak Agung, Dewan Pengarah agar lebih terarah dan lebih menjalankan tupoksi dari bidangnya masing-masing. Karena di kami ada istilahnya dua program internal dan program eksternal. Program eksternal kita adalah pengawasan.
itu program kerja ini bersifat umum karena sesuai dengan nama kita jaringan pengawas kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan dari pusat sampai daerah, dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z itu tanpa kecuali harus kita awasi. Nah, program internal bagaimana kita menjadi meningkatkan kesejahteraan para anggota. Karena yang selama ini, mohon maaf, mungkin selama ini hanya yang berlaku di ormas itu kan hanya istilahnya ngamen ya, ngamen, hanya diberi uang sekian, udah gitu. Nah ini saya tidak ingin hal itu terjadi di JPKP. Tapi bagaimana juga kita membantu pemerintah agar apa yang menjadi harapan pemerintah, yaitu tepat guna dan tepat sasaran akan program yang mereka gulirkan untuk kepentingan masyarakat itu tersampaikan kepada yang berhak. Itu saja inti dari JPKP ini ke depan. Pak, untuk mensinergiskan antara DPP dengan pusat dan DKI ini harusnya seperti apa nih Bang? Untuk katakanlah mengkritisi pemerintah daerah DKI Jakarta ini. Sebetulnya kita sah-sah saja ya, di negara kita ini ada istilah kritisi. Tapi kritik itu kan harus bersifat membangun dan bersifat solutif. Jadi jangan hanya bisa mengkritisi tanpa bisa memberi solusi. Kalau seperti itu kan semua orang bisa. Nah, ini saya harap kalau nanti ada kebijakan yang memang tidak sesuai, coba di kita seperti di visi-visi kita, coba cari data sebanyaknya, ingatkan mereka, edukasi mereka, dan bila ini tidak berhasil maka langkah terakhir yang kita gunakan adalah menuju jalur yang hukum yang berlaku di negeri. Jadi harapannya lebih ini lagi ya Bang, lebih solid. Lebih solid karena ibarat filosofinya bagaimana kita memberi ibarat kita mengusung keranda. Bila dengan satu orang kan keranda ini sangat berat, tapi bila kita bersama-sama mengusung keranda ini akan terasa ringan dan bisa berjalan lancar. Karena saya ibaratkan organisasi itu ibarat sebuah kendaraan, di mana yang fungsinya sebagai roda, di mana yang fungsinya sebagai rem, di mana fungsinya sebagai kemudi. Jangan sampai istilahnya menjadi roda ingin jadi setir, dan jadi setir ini akan tidak sinkron, nantinya kendaraan sebagus apapun tidak akan berjalan efektif. Jadi saya harap semua komponen organisasi ini berjalan sesuai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Dan sesangka-sangkanya, karena apa? Mungkin baru kali ini ya Pak Sekjen untuk seremonial. Ini mungkin akan menjadi kecemburuan tempat lain nih Pak. Saya juga ini jadi PR besar sebetulnya. Saya itu antara senang juga ngeri gitu Pak. Jadi ngerinya itu Jakarta sih masih gampang ya. Jakarta, Bandung, Jakarta, Jabar, Jateng masih terjangkau. Tapi kalau sudah berbicara Papua, saya senang juga. Papua, Aceh. Nah, sebetulnya antara saya itu sebetulnya kemarin sempat kaget Pak, saya arahkan ke Pak, karena memang kami jujur baru kali ini akan mengadakan pelantikan Pak. Karena selama ini kami gimana ya, kita akui lah di dalam orang bergabung dengan organisasi itu dengan berbagai macam maksud dan tujuan kan? Karena saya sangat melarang sekali rekan-rekan kita ini mengamen dan mengemis. Jadi sekarang makanya setiap ada, makanya kami ini sebetulnya ganti-ganti terus. Jadi mau melantik bagaimana pengurusnya ini berubah-ubah terus. Dan mudah-mudahan dengan ini sebagai awal sejarah pelantikan JPKP dimulai dari DKI. Dan ini saya tidak mau jadi seremonial belaka setelah istilahnya dilantik makum. Apa namanya kalau bahasa Jawa Barat itu cicing gitu kan? Cicing di tempat. Cicing gitu kan? Bergerak lagi gitu kan? Ini sebetulnya saya di sini seperti pesan Pak Jokowi di akhir pidato pembubaran TKN waktu di Sirkuit. Beliau mengatakan bagaimana organisasi ini harus menjadi solutif, bukan menjadi regulatif. Karena yang namanya regulatif itu sangat gampang, tapi menjadi persoalan solusi sesuai dengan visi misi JPKP, bahwa JPKP harus menjadi lembaga edukasi. Karena kita mengikis korupsi itu bukan dengan cara nangkapin orang, bukan. Karena
Sekarang kan Kapilongan berapa anggaran yang dibutuhkan oleh negara dan berapa luas tempat yang harus disediakan untuk menampung para kepala desa. Hampir 70.000 kepala desa dan rata-rata. Berani saya katakan, untuk kepala desa 99% angka korupsinya. Saya jamin. Bukan desa. Karena berangkat dari sistem berangkatan dia jadi kepala desa, anggaran yang dikeluarkan rata-rata 500 juta rata. Iya, betul. Dan gaji dia cuma 3.500.000. Impossible sekali kalau dia tidak korupsi. Ada nggak orang yang ngeluarin duit untuk bekerja? Nggak mungkin. Pasti orang yang ngeluarin duit, dia punya dapat duit lebih banyak. Itu hukum ekonomi. Makanya nggak mungkin kepala desa nggak korupsi. Saya jamin itu. Saya berani taruh hati. Nah, bagaimana kita mengikis angka korupsi itu? Bukan dengan kita mengkriminalisasi mereka, tapi bagaimana mengedukasi sehingga terjadi nanti kita kalau di sini mungkin nggak ada desa ya. Insya Allah di seluruh Indonesia ini masih 70. Bagaimana sebuah desa itu menjadi menggali, walaupun mungkin mereka berangkatnya dari tadi mengeluarkan dana yang sekian banyak, bagaimana dana tersebut bisa dikembalikan tapi dengan cara yang benar. Bagaimana kita mengedukasi mereka supaya mereka bisa menggali potensi daerah masing-masing. Nah, pemerintah itu memberikan bantuan. Yang namanya bantuan harus jadi energi, bukan bantuan itu menjadi hilang. Ini kan persoalan bangsa ini, persoalan kita. Tapi jangan sampai karena wah saya DPW Jakarta, saya tidak boleh ikut campur masalah. Tidak, kita adalah satu kesatuan. Kita satu bangsa, satu negara. Kita adalah saudara. Satu tanah air. Apalagi nanti di Oktober ya, Sumpah Pemuda itu satu bahasa, satu bangsa dan satu negara. Itu harus tertanam betul-betul dalam diri. Ini harus tertular ke seluruh Nusantara bahwa semua yang ada di negeri ini adalah kewajiban kita sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia. Ini yang menjadi barometer kita untuk bergerak di PKP. Bagaimana kita mengikis korupsi tapi memberi solusi, jangan menjadi regulasi. Karena selama ini dari pemerintah itu bantuannya itu sifatnya hilang. Pernah ada kejadian bantuan sapi berubah jadi motor, gitu kan? Jadi bantuan waktu itu 576 juta itu sapi, harusnya dijadikan sapi, kandangnya ada tapi isinya motor semua. Jadi sapinya dijual ditukar jadi motor, gitu kan? Nah, ini kan persoalan. Sementara pemerintah itu sangat berharap. Jadi mungkin cerita sedikit untuk jadi motivasi kawan-kawan, karena di sini kalau saya lihat kita ini ada potensi yang luar biasa dari DKI ini untuk menjadi barometer nasional. Amin. Amin. Saya lihat itu, karena memang dari sisi APBD DKI terbesar di Indonesia, hampir 7,4 triliun per tahun. Pokoknya nolnya berantakan. Berantakan itu sulit menjadi nomor satu. Ini luar biasa. Nah, ini di samping itu, saya yakin SDM di DKI ini akan lebih dari yang lain. Saya yakin itu. Karena bagaimanapun diakui atau tidak, fasilitas yang menunjang tentang semua kegiatan sosial yang ada di negeri ini, Jakarta adalah pusatnya. Karena di Jakarta ini adalah sebagai ibu kota negara, yang mana adalah muka dari negara ini. Makanya di sini tugas besar DKI harus solid dan harus jadi tadi sebagai acuan pertama dalam melaksanakan pelantikan ini, harus jadi angka mati bahwa ini adalah solid. Berangkat hari ini harus bertambah bukan mundur. Saya mungkin kalimatnya maju, jangan mundur. Nah, saya mungkin ada sedikit pengalaman. Kenapa? Saya waktu mengurus kasus di desa Adiwarna, Kecamatan Dante Taladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kenapa saya tertarik mengurus kasus itu? Pertama, walaupun dia sebetulnya memalsukan KTA kita, tapi karena dia sudah menyatakan diri sebagai, dan sebetulnya dia mengedukasi masyarakat di sana. Bayangkan, hanya satu ormas lokal di tingkat desa dengan anggota 3.000, dia bisa punya penghasilan 124 miliar per tahun. Ini saya saksi hidup. Dan ini saya jadikan sebagai motivasi saya. Masa yang setingkat desa bisa berpenghasilan 124 miliar setahun? Saya kaget karena daerah ini dari kecamatan dan Taladas ini 51 desa ini terisolir. Yang mana
yang saya tuju itu kalau lewat sungai itu saya naik kendaraan kemiringan di 45 derajat dengan batu-batu yang besar. Dan ada akses jalan satu lagi melalui perkebunan tersebut. Itu saya memakai kecepatan itu 100 km per jam selama 6 jam tidak berhenti. Itu bisa terbayang bagaimana jauhnya titik sumbu tujuan Pak. jalan raya ke desa tersebut. Tapi saya melihat di sana luar biasa. Bayangkan, organisasi lokal ini punya punya sekretariat 5 lantai. Dan rata-rata satu pengurusnya 1 Fortuner. Ini bukan makanya di 51 desa ini pernah ada kasus ada dana desa siluman. Itu sebetulnya dana desa yang digulirkan ke sana, tapi tidak pernah nyampe karena mereka tidak butuh. Sekarang bisa dibayangkan, nah muncul aja JPKP, bagaimana masyarakat ini diedukasi kembali kepada BUMDes. Pengelolaan supaya jangan dikuasai oleh swasta, gitu kan? Ya. Nah, di sini muncul kriminalisasi. Bayangkan saja 124 miliar, Dede cuma 1,5 miliar, sudah jadi rebutan desa. Sementara mereka 124 miliar, bagaimana mereka butuh dengan uang 1,5 miliar? Ini persoalan. Kenapa mereka bisa? Ini pertanyaan tadi. Susah bukan berarti tidak bisa. Saya yakin kita mampu. Sama. Dan saya yakin DKI bisa seperti itu dengan saya lihat bentuknya seperti ini. Saya harap DKI bisa menjadi acuan dari 34 provinsi yang ada di negeri ini. Amin. Baik dari sisi kesolidannya, dari sisi pembangunan ekonominya dan serta swadayanya ini. Nah swadayanya mungkin 124 miliar itu dari mana? Mereka 3.000 ini adalah petani inti, plasma inti dulu. Nah ini satu orang rata-rata dari penjualan gudang Paname produk mereka itu dari 1 kilo 4.200 diserahkan kepada organisasi tersebut. Rata-rata satu orang petambak itu 10 ton per tahun. Dan kalau waktu itu saya orientasinya uang, saya ditawar 4 miliar. Pak Ketua saya kasih 4 miliar dan 1 Fortuner langsung dari dealer nomornya 124. 1234 nomornya. Saya serahkan kepada Pak Ketua tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Jangan ada JPKP di Lampung. Dan itu saya tolak dengan tegas. Saya tidak butuh uang, saya butuh uang. Tapi saya tidak ingin menggadai karena niat saya mendirikan organisasi itu tadi. Bagaimana kita mencerdaskan bangsa agar bangsa ini mungkin saya umur tidak lama, mungkin entah 1 tahun, 2 tahun atau esok saya tidak pernah tahu. Tapi saya ingin bangsa ini berdiri sampai anak cucu kita kelak. Dan ini saya ingin anak cucu kita ini menikmati hasil perjuangan kita. Kita ini berjuang bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita kelak ke depan. Karena terus terang, saya prihatin dengan bangsa ini, degradasi moral sedang terjadi melanda bangsa ini. Rasa keakuan-akunya ini masih sangat dominan. Nah bagaimana sekarang kita menciptakan rasa kebersamaan? Yuk kita singkirkan istilah SARA, tapi kita tunjukkan kita putra-putri pertiwi. Kita sebagai penerus generasi para pahlawan terdahulu kita. Kita adalah pemegang tongkat estafet dari perjalanan bangsa ini. Mereka itu berjuang, kalau makan tadi Pak, sangat menusuk sekali di bahasa Pak pengarah ini tadi katanya jangan sampai baper gitu kan, sedikit-sedikit karena tersinggung keluar. Nah, ini sangat kita bisa bayangkan kalau pahlawan kita dulu sedikit-sedikit pundungan gitu, sedikit-sedikit baper, bagaimana kita bisa merdeka apa enggak gitu kan? Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit siapa yang bayar saya? Kadang-kadang mungkin bangsa ini tidak akan pernah ada. Masa kita tidak malu dengan mereka? Kita sekarang ini menggunakan semua potensi yang ada di negeri ini untuk ke depan. Masa kalah dengan pahlawan? Biarkanlah mereka menjadi catatan tinta emas sejarah. Dan tinta emas sejarah itu mari kita torehkan kembali di era milenial, di era digitalisasi ini. Bagaimana kita membangun sebuah peradaban baru. Walaupun sebetulnya peradaban baru ini revolusi mental kembali ke awal. Bagaimana kultur masyarakat timur itu adalah masyarakat yang gotong royong. Nah untuk masyarakat mungkin yang menjadi paham
Jokowi ya. Kita tidak perlu mewah. Saya yang penting itu substansi. Kita tidak perlu tempat mewah, karena buat apalah tempat mewah tapi kalau substansinya tidak ada, tidak pernah tersentuh. Ruh dari sebuah organisasi itu walaupun di keramaian, seperti kata pepatah, jadilah ikan di laut. Walaupun airnya asin, tapi ikannya tawar bertahan. Jadi kita di tengah hiruk pikuk buatlah kita ini sakral mungkin, buatlah marwah organisasi ini tinggi mungkin. Gak apa-apa, saya silakan, sekalipun bagi saya tempat istilahnya bilik atau apa ya, di pinggir jalan pun bagi saya jadi. Kita tidak perlu bermewah-mewah, apalah arti kemewahan. Justru kita dalam kondisi COVID-19 ini kita harus berempati dengan masyarakat, jangan menonjolkan kita seolah-olah tertawa di atas derita. Mereka teriak akan perut mereka. Saya tuh sebetulnya jalan-jalan di DKI ini ngeri bagi saya, Pak. Lihat pertokoan banyak yang tutup, tumbuh sastra, bagaimana saya tuh bicara dengan pendamping saya nih, mantan pacar saya selalu berkata, bagaimana ya nasib bangsa ini ke depan gitu kan. Saya ngeri. Ini bukan hal yang tidak mungkin ya Pak ya, kalau kita tidak memulai revolusi mental, revolusi jiwa, revolusi fisik ini akan terjadi Pak. Karena terus terang, yang namanya perut lapar itu sangat mudah sekali dipicu. Tapi tadi seperti kata Pak D ini, Pak Biro Rohani, bagaimana mengikis sara dan budaya radikalisme ini gitu. Saya rasa itu bukan hal yang mudah dalam konteks sekarang ini, apalagi di tengah masyarakat lapar. Karena masyarakat lapar dinasehatin, bukan nurut, nonjok. Ya, coba aja kalau nggak percaya. Tapi bagaimana kita memberikan dulu makan kepada mereka, lalu kita beri nasihat, insya Allah. Dan nasihat ini juga tidak hanya sebatas kata, tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Sekretaris, bahwa benar niatkan oleh hatimu, ucapkanlah oleh lisanmu, dan amalkanlah oleh perbuatanmu. Itu baru dikatakan sempurna. Tapi kalau hanya niat itu selemah-lemahnya iman katanya kan. Ini jangan sampai seperti itu. Kita rubah. Pokoknya jangan kekerasan. Kita tidak menganjurkan untuk budaya kekerasan. Tapi kita budayakan musyawarah, pendekatan, berikan contoh yang terbaik. Ini loh JPKP. JPKP mampu menjadi sebuah wadah organisasi yang dimana satu sakit, sakit semua. Senang satu, senang semua. Itulah JPKP. Ya. Ini dari saya tidak terlalu ini, mangga saya serahkan sepenuhnya. Berikanlah kepercayaan untuk bekerja kepada beliau sebagai ketua panitia untuk menjalankan tugasnya yang diserahkan oleh Pak Ketua untuk bisa menjalankan dan mensukseskan pelantikan ASUS. Dan ini akan menjadi tonggak sejarah dan contoh untuk seluruh 20, walaupun saya akan berat ke depannya karena semua akan mengundang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, saya harapkan di setiap pertemuan, karena ini sudah terdaftar di Menkumham, bahwa salam kita adalah salam perjuangan tanpa batas. Itu harus selalu disampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.